Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah Indah Astuti dengan NIM 2020110340009 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang fungsi komposisi pada SMA kelas 11 semester 1 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menentukan konsep fungsi komposisi. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi komposisi. Kita masuk ke materi fungsi komposisi. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar benang. Selanjutnya ini ada gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar alat pemital. Jika benang kita pintal, maka apa hasilnya? Ya, benar sekali, kain. Kakak mempunyai sebuah kain atau banyak kain. Kemudian di gambar selanjutnya ini ada gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar mesin jahit. Jika kain kita jahit, maka apa hasilnya? Iya, betul sekali. Sebuah pakaian atau banyak pakaian. Oke, jadi apa yang kalian ketahui? Benang dipintal, maka apa hasilnya? Iya, kain. Kain dijahit, maka apa hasilnya? Iya, pakaian. Dapat kita simpulkan dari ilustrasi sebelumnya adalah fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah notasi komposisi. Kita bisa tuliskan 0 atau O, bisa dibaca komposisi, nokta, atau bundaran. Namun di sini kakak membacanya bundaran ya. Kakak mempunyai sebuah himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B dengan anggota A, B, C. Kemudian himpunan A kita petakan ke himpunan B melalui fungsi F. Dengan 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke C. Kemudian ada F1. Apa yang kita petakan di sini? Ya, benar, yang kita petakan di sini adalah B. Kemudian ada F2. Apa yang kita petakan di sini? Ya, benar, yang kita petakan di sini adalah A. Kemudian ada F3. Apa yang kita petakan di sini? Ya, benar, yang kita petakan di sini adalah C. Kemudian di sebelah kanan ada himpunan B dengan anggota A, B, C. Kemudian ada himpunan C dengan anggota
5, 7, 9. Kemudian, himpunan B kita petakan ke himpunan C melalui fungsi G. Dengan A dipetakan ke 9, B dipetakan ke 5, dan C dipetakan ke 7. Kemudian, ada GA. Apa yang kita petakan di sini? Ya, yang kita petakan di sini adalah 9. Kemudian ada GB. Apa yang kita petakan di sini? Ya, benar, yang kita petakan di sini adalah 5. Kemudian GC. Apa yang kita petakan di sini? Ya, benar, yang kita petakan di sini adalah 7. Ada fungsi F dan fungsi G. Ada sebuah pertanyaan. Apakah ada hubungan antara kedua fungsi di atas? Ada tidak ya? Ya, jelas ada ya. Pertanyaan selanjutnya. Dapatkah dibentuk sebuah fungsi yang berasal dari A langsung ke C? Bisa tidak ya? Ya, bisa ya. Nah, di sini hubungannya apa? Hubungannya adalah himpunan B anggotanya sama. Maka kita bisa menghapus salah satu himpunan tersebut. Selanjutnya, kita dekatkan himpunan C ke himpunan B. Kita ketahui bahwa F1 sama dengan B, F2 sama dengan A, F3 sama dengan C. Kemudian, GA sama dengan 9, GB sama dengan 5, GC sama dengan 7. Maka, GA sama dengan G. Nah, kita lihat di atas sebelah kiri yang hasilnya A di situ ada apa? Ya, F2. Kita lihat di atas sebelah kanan, GA berapa hasilnya? Ya, benar 9. Jadi, GA sama dengan G, F2 sama dengan 9. Kemudian, GB sama dengan G. Nah, kita lihat di atas sebelah kiri yang hasilnya B di situ ada apa? Ya, benar, ada F1. Kita lihat di sebelah atas, sebelah kanan, GB berapa hasilnya? Ya, benar, 5. Jadi, GB sama dengan G, F1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya, GC sama dengan G. Kita lihat di atas sebelah kiri yang hasilnya C di situ ada apa? Ya, F3. Kita lihat lagi di sebelah kanan, GC berapa hasilnya? Ya, benar 7. Jadi, GC sama dengan G, F3 sama dengan 7. Maka, dapat disederhanakan menjadi himpunan A dapat kita langsung petakan ke himpunan C. Maka, 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 9, dan 3 dipetakan ke 7. Nah, fungsi seperti ini dinamakan fungsi komposisi dengan bentuk umumnya G bundaran F. Jadi, kesimpulannya adalah jika himpunan A yaitu sebuah anggota X dipetakan ke himpunan B melalui fungsi F, maka di anggota B-nya ada apa? Ya, benar, Fx. Kemudian, Fx dipetakan ke himpunan C melalui fungsi G, maka apa hasilnya? Kita tahu bahwa yang ditulis pertama itu adalah fungsi yang kedua terlebih dahulu, baru fungsi yang pertama. Jadi, kalau Fx melalui fungsi G, maka di anggota C-nya adalah G Fx. Maka,
jika fungsi komposisinya atau fungsi langsungnya adalah G fx sama dengan G bundaran F. Nah, kesimpulan selanjutnya, jika himpunan A yaitu sebuah anggota X dipetakan ke himpunan B melalui fungsi G, maka di anggota B-nya ada apa? Ya, benar, ada GX. Kemudian GX dipetakan ke himpunan C melalui fungsi F, maka apa hasilnya? Nah, kita tahu bahwa yang ditulis pertama itu adalah fungsi yang keduanya terlebih dahulu, baru fungsi yang pertama. Jadi, kalau GX melalui fungsi F, maka di anggota C-nya adalah F GX. Maka, jika fungsi komposisinya atau fungsi langsungnya adalah F GX sama dengan F bundaran G. Berikut ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada fungsi komposisi. Yang pertama, secara umum sifat komutatif tidak berlaku pada fungsi komposisi, yaitu F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Jika F, G, dan H 3 buah fungsi, maka berlaku F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Yang ketiga, terdapat fungsi identitas terhadap operasi fungsi komposisi, yakni IX sama dengan X, sehingga berlaku F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan F. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x tambah 7 dan fungsi Gx sama dengan 2x tambah 1. Tentukanlah A. F bundaran Gx, B. G bundaran Fx, C. Apakah F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx? Penyelesaian. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 7, Gx sama dengan 2x ditambah 1. Yang A, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Nah, kita masukkan nilai Gx-nya. Nilai Gx-nya adalah 2x ditambah 1. Jadi, sama dengan F 2x tambah 1. Kemudian, kita ganti nilai x yang ada di Fx menjadi 2x ditambah 1. Jadi, kita peroleh sama dengan 2 dikali 2x ditambah 1 ditambah 7. Selanjutnya kita kalikan ke dalam. Nah, maka hasilnya sama dengan 4x ditambah 2 ditambah 7. Maka hasilnya sama dengan 4x ditambah 9. Nah, ini adalah nilai F bundaran Gx-nya. Nah, selanjutnya yang B. G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, kita masukkan nilai Fx-nya. Nilai Fx-nya adalah 2x ditambah 7. Maka G 2x ditambah 7. Kemudian, kita ganti nilai x yang ada di Gx menjadi 2x ditambah 7. Jadi, kita peroleh sama dengan 2 dikali 2x ditambah 7 ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan ke dalam, maka hasilnya sama dengan 4x ditambah 14 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 4x ditambah 15. Nah, ini adalah nilai G bundaran Fx-nya. Nah, dari sini kita perhatikan ketika di F bundaran Gx hasilnya adalah 4x ditambah 9. Sementara di G bundaran Fx hasilnya 4x ditambah 15. Maka, kita bisa buat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan C bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx.
Maka benar ya, sifat pertama fungsi komposisi adalah f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Contoh selanjutnya, 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 7, fungsi gx sama dengan 2x ditambah 1, dan fungsi hx sama dengan 3x ditambah 5. Tentukanlah A, f bundaran g bundaran hx. Nah, di sini yang dikomposisikan terlebih dahulu adalah fungsi f dan fungsi g. Yang B, f bundaran g bundaran hx. Nah, di sini yang dikomposisikan terlebih dahulu adalah fungsi g dan fungsi h. Nah, yang selanjutnya yang C, apakah f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx? Penyelesaian. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 7, gx sama dengan 2x ditambah 1, hx sama dengan 3x ditambah 5. Yang A, f bundaran g bundaran hx. Misalkan f bundaran gx sama dengan px, maka px sama dengan f bundaran gx sama dengan f gx. Nah, di sini kita masukkan nilai gx-nya. Nilai gx-nya tadi adalah 2x ditambah 1. Maka f 2x ditambah 1. Kemudian kita ganti nilai x yang ada di fx menjadi 2x ditambah 1. Jadi kita peroleh sama dengan 2 dikali 2x ditambah 1 ditambah 7. Selanjutnya kita kalikan ke dalam, maka hasilnya 4x ditambah 2 ditambah 7. Kemudian hasilnya 4x ditambah 9. Nah, ini adalah nilai px-nya. Kemudian kita lanjutkan, f bundaran g bundaran hx sama dengan p bundaran hx. p hx. Hx-nya kita masukkan nilai hx-nya. Nilai hx-nya adalah 3x ditambah 5. Maka P 3x ditambah 5. Kemudian kita ganti nilai x yang ada di px menjadi 3x ditambah 5. Jadi kita peroleh sama dengan 4 dikali 3x ditambah 5 ditambah 9. Kemudian kita kalikan ke dalam. Maka hasilnya 12x ditambah 20 ditambah 9. Lalu hasilnya 12x ditambah 29. Nah, ini adalah nilai dari f bundaran g bundaran hx, di mana yang dikomposisikan terlebih dahulu adalah nilai f bundaran g. Kemudian bagian B, f bundaran g bundaran h x. Misalkan g bundaran hx sama dengan qx, maka qx sama dengan g bundaran hx sama denganghx. Nah, kita masukkan nilai hx-nya. Nilai hx-nya adalah 3x ditambah 5. Maka sama dengan g 3x ditambah 5. Kemudian kita gantikan nilai x yang ada di gx menjadi 3x ditambah 5. Jadi kita peroleh sama dengan 2 dikali 3x ditambah 5 ditambah 1. Kemudian kita kalikan ke dalam. Maka 6x ditambah 10 ditambah 1. Kemudian hasilnya 6x ditambah 1. Nah, ini adalah nilai qx-nya. Kemudian kita lanjut. F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran GX sama dengan F GX. Nah, kita masukkan nilai QX-nya. Nilai QX-nya adalah 6X ditambah 11. Maka F 6X ditambah 11. Kemudian kita ganti nilai X yang ada di Fx menjadi 6X.
ditambah 11. Jadi diperoleh sama dengan 2 dikali 6X ditambah 11 ditambah 7. Kemudian kita kalikan ke dalam. Maka 12X ditambah 22 ditambah 7. Maka hasilnya 12X ditambah 29. Nah, perhatikan di sini di bagian A dan di bagian B hasilnya sama-sama 12X ditambah 29. Artinya, pertanyaan dari bagian C kita bisa simpulkan bahwa F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Nah, berarti benar ya, sifat yang kedua, sifat komposisi adalah F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Nah, contoh berikutnya. 3. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 7 dan fungsi ix sama dengan x. Tentukanlah A. F bundaran ix, B. I bundaran fx, C. Apakah F bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama dengan F? Penyelesaian. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 7, ix sama dengan x. Yang bagian A, F bundaran ix sama dengan fix sama dengan fx. Nah, kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah 2x ditambah 7. Maka sama dengan 2x ditambah 7. Yang selanjutnya bagian B, I bundaran fx sama dengan ifx. Kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah 2x ditambah 7. Maka I 2x ditambah 7. Nah, tadi kan nilai ix sama dengan x, berarti semua x-nya diganti dengan 2x ditambah 7. Maka hasilnya adalah sama dengan 2x ditambah 7. Sehingga kita bisa buat kesimpulannya untuk bagian C, bahwa F bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama dengan F. Artinya, di sini punya identitas sehingga ketika dikomposisikan dengan identitasnya, ia kembali ke fungsinya semula. Maka benar untuk sifat yang ketiga, fungsi komposisi adalah F bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama dengan F. Berikut ini adalah latihan soal yang dapat kalian kerjakan ya. Nah, untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.